Hey yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang mengisahkan tentang kisah perjuangan, pengorbanan, cinta, dan cita-cita. Seperti biasa, duduk dengan tenang, ambil posisi nyaman, jangan banyak omon-omon, longgarkan celana dalam, dan inilah alur ceritanya. Bapak disuruh berangkat cepat untuk persiapan tes. Cerita dimulai dengan diperlihatkan sepasang kekasih berseragam SMA yang sedang membicarakan tentang kelulusan dan hubungan mereka. Di sini terlihat Nathan mengatakan kepada Lince kalau ia tak lama lagi harus melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Lince yang mendengar hal itu pun merasa sedih karena harus berpisah dengan Nathan. Nathan, Ya sayang, ada yang saya mau omong. Beberapa bulan kemudian, di mana Lince ingin mengetahui kabar Nathan yang sedang menjalani tes masuk di salah satu universitas Semarang dan ingin memberitahu sesuatu kepada Nathan. Tidak terjadi, nanti saja. Ya, karena rasa sayang dan cintanya kepada Nathan, dengan terpaksa Lince harus mematikan teleponnya sekaligus mengurungkan niatnya yang ingin memberitahu Nathan kalau ia sudah hamil karena ia tidak ingin mengganggu konsentrasinya saat menjalani tes. tes tahap 2 sakas mati soalnya. Oh iya, Scene berpindah di mana kedua orang sahabat Lince, di mana mereka terus mendorong Lince untuk tetap memberitahukan kepada Nathan soal kehamilannya. ini Komnas kalau sudah begini nih. Pokoknya kok harus kasih tahu dia. Dengan terpaksa pun Lince memberitahu Nathan, Kalau sama orang tua tahu nih, mati saya. dan Nathan pun mendengar hal itu merasa takut jika orang tuanya mengetahui hal itu, dan Nathan pun memilih untuk tetap melanjutkan kuliahnya. Beberapa waktu kemudian, di mana terlihat seorang pria yang sedang memarahi Lince, yang tidak lain adalah kakak dari Lince, sedang menasehati, sekaligus kecewa dengan apa yang sudah terjadi kepada adiknya itu. Tapi kabar seperti ini yang kau kasih sama saya. Hari demi hari, Lince yang melewati masa-masa sulitnya sebagai seorang diri dan sebagai ibu yang harus bertanggung jawab terhadap bayi yang dikandungnya karena Nathan yang sudah tidak punya kabar lagi. Entah apa, kenapa, kapan, bagaimana, dan di mana keberadaannya, Lince tak tahu lagi hingga bayi itu pun lahir tanpa seorang ayah. Scene pun berpindah, di mana seorang pria yang sangat tampan, yang menurut orang-orang di Lamboya, dia adalah seorang dokter yang baru saja ditempatkan di desa itu, dan kita sebut saja dokter tampan. Dokter yang selalu ada di tengah-tengah masyarakat, selalu melayani masyarakat dengan sepenuh hati, dan selalu baik hati. Otto, puskesmas ada di bengkel, lo masuk kita. Kita jalan kaki saja. Di mana ambulans yang harusnya jemput mereka sedang mogok atau sedang mengalami stroke ringan, maka Steven dan dokter tampan yang berada di desa itu harus memilih jalan kaki sebagai satu-satunya alternatif mereka. Awas ya, dokter dan batu licin. Aman. Ketika mereka ingin melewati sebuah kali yang sangat besar, tiba-tiba saja dokter tampan melihat ada sekelompok wanita yang sedang mandi di kali tersebut. Dan, ya, dokter tampan itu pun langsung terfokus dengan kecantikan dari salah seorang wanita yang tidak lain tidak bukan adalah wanita beranak satu itu. Scene berpindah di mana dokter tampan dan Stephen sedang berfoto-foto di salah satu tempat di perbukitan untuk mengabadikan momen mereka. 1, 2, 3. Dan ya, lagi-lagi sekelompok wanita yang tanpa kebetulan lewat saat itu. Dan di sana mereka pun berkenalan dengan dokter tampan. Oh iya, saya dengar juga orang-orang kalau ada dokter baru. Dan sesekali mengoda dokter tampan. Aduh, jatuh. Tentu saja dokter tampan langsung terpukau dengan kehadirannya wanita yang ia pernah lihat saat di kali. Scene berpindah di mana hari itu sedang digelarnya Festival Pasola. Terlihat Lince berdiri sendiri di sana, dan tiba-tiba saja dokter tampan, yang secara kebetulan ada di sana, datang menghampiri Lince. Di sana terlihat dokter tampan yang mencoba mengeluarkan jurus-jurus bayangannya, seperti pria pada umumnya saat mulai tumbuh rasa sukanya kepada wanita. Singkat cerita, hari-hari berlalu, dokter tampan dan Lince pun mulai semakin akrab dan sudah saling menyimpan rasa. Dan di sisi lain di mana Nathan baru memberitahukan kabarnya pada keluarganya dan ingin berlibur ke kampung. Minggu depan saya pulang libur. Di saat yang sama pula Lince yang memberitahu dokter tampan agar tidak terlanjur sayang kepada Lince karena ia sudah memiliki anak. Sudah pernah melahirkan seorang anak. Dokter yang mendengar hal pun itu tentu saja merasa sedikit kesal. Berhari-hari dokter tampan memikirkan hal itu hingga suatu hari sahabatnya, Stephen, yang datang menghampirinya ingin membantunya untuk mendekati Lince.
Nathan yang sudah pulang datang menemui Lince dan meminta maaf atas sikapnya selama ini. Sudah meninggalkan Lince berjuang sendirian selama bertahun-tahun dan ingin bertanggung jawab atas semua sikapnya. Lince yang mendengar hal itu pun merasa semakin marah karena menurut Lince, alasan Nathan itu sudah tidak masuk akal dan sudah terlambat. 2 tahun kau hilang kabar. Kau tak usah berjuang sendiri tanpa kau. Nathan yang merasa bersalah, ia pun terus meyakinkan Lince agar bisa kembali bersamanya dan sembari menanyakan keberadaan anaknya. Lince yang masih sangat marah kepada Nathan memberitahu kalau Lahir 30 menit saja harus langsung bawa. di saat yang sama pula dokter tampan yang kala itu ingin menemui Lince. Melihat keberadaan Nathan di sana, hal itu pun membuat dokter tampan lagi-lagi merasa kecewa dan langsung berbalik arah. Dan itu anak itu Lince dan Nathan lanjut membicarakan tentang hubungan mereka selanjutnya dan Lince tetap pada pendiriannya untuk tetap memilih jalan bahagia masing-masing. Saya tidak bisa untuk kembali. Kalau mau jujur, saya itu masih terlalu cinta sekali sama engkau. Dengan terpaksa pun Nathan yang masih sangat cinta terhadap Lince, ia tidak memaksakan keinginan hatinya untuk tetap bersama Lince. Ini Scene berpindah di mana Nathan yang hendak menjenguk neneknya di rumah sakit bertemu dengan Stephen dan dokter tampan. pasti suka ketemu mai tuan. Kayaknya tidak lah dengan... Dan di sana Stephen menanyakan kabar sekaligus hubungannya dengan Lince. Dokter tampan yang mendengar hal itu tiba-tiba saja pergi menemui Lince. Di mana Pak Dokter? Pasti dia mau datang di Lince ini. Sesuka kau senyum, sesuka kau semangat, sesuka kau kebaikan hati, sesuka kau kejujuran. Tidak peduli apa kau masa lalu, saya jatuh cinta sama kau. Di akhir cerita Puun, dokter tampan yang sedang bertemu dengan Lince, tanpa berbasa-basi, langsung saja menyatakan perasaan sukanya kepada Lince. Dan film pun ber...